setelah kita memaknai tentang hal zat, termasuk zat diri bidzati sudur, yang selanjutnya adalah secara khawarikul adat, yaitu adalah likoan, ya likoan, hamzah pakainya, nggak pakai ain, likoan. Apa yang dimaksud dengan likoan atau liko? Dimaknai secara kata bahwa liko itu adalah berarti pertemuan atau perjumpaan atau bertemu atau menjumpai, ya. Nah, pemaknaannya semuanya harus berdasarkan ketaatan dan kepatuhan. Dalam hal memaknai liko, ya, zat liko, yang kedua liko, yaitu harus adanya yakin sampai kepada iman. Sebab banyak yang yakin tidak iman, bahkan ada yang iman tapi nggak yakin. Wah, ini ya. Dalam hal kita meyakini dan mengimani hal pertemuan dengan Rob, ya, dengan Rob. Bisa kita maknai yang pertama Quran surat Ar-Rod ya, ayat 2. Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy wa sakhara samsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamman yudabbirul amra yufassilu ayati la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Awali bahwa Allahul ladzi rafa'as samawat. Allah lah yang meninggikan langit. Langit di sini dimaknai dengan jamak samawat, berarti langit-langit. Berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bukan meninggikan dhuwur-dhuwur tapi mengembangkan, mengembang. Paham? Balon dikepus, ngembang, ya. Adonan roti, oven, ya. Anjing kan roti, adonan mengembang kan? Nah ini, ya maksudnya begini, maksudnya langit itu mengembang, gitu ya. Dari mulai membungkus bumi, akhirnya ngembang, langit. Jadi kayak ada jarak dengan bumi, padahal tadinya satu, gitu loh. Satu tadinya, bumi karo langit itu kekep, ya, padu, ya sesuatu yang padu, nyatu. Kemudian pisahkan. Allah meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Sumastawa ala arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy atau ingat arsy. Apanya? Allahnya, apakah Robnya? Ya, ini mengacu pada Ar-Rahmanu alal arsy. Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala duduk lungguh jumeneng ning arsy. Ar-Rahmannya sifat Rahman, sifat nikmat gede, jawatan nikmat besar. Ya, ngapain kan monon? Pertanyaannya kan ngapain? Ya. Nanti dulu, ya. Kemudian dimaknai selanjutnya dan menundukkan matahari dan bulan. Ya, wasakhara samsa wal qamara, menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, bahwa mereka itu beredar, ya, beredar yaitu masing-masingnya beredar hingga waktu yang ditentukan. Paham ya? Paham? Ya, matahari bulan beredar masing-masing, ya, bulannya beredar mengelilingi bumi, melu bumi. Matahari ya nih pada baik beredar juga matahari. Loh, jangan beranggapan bahwa matahari diam, semuanya beredar. Matahari tengah nih, ya, ini bumi ada bulannya, kemudian ikut beredar. Mataharinya kan terkesan diam, padahal matahari beredar di mana? Bersama dengan planet-planet yang lainnya, ya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto dan sebagainya. Itu dalam suatu rasi bintang atau galaksi. Galaksi ini enggak diam, beredar. Galaksi itu mana segala macam, keliling. Ya, mengorbit di angkasa luas. Sebab dimaknai kullu yajri, ya yajri. Ya, yajri ini berarti beredar, mengalir, berselancar, ya, menjelajah maknanya. Paham kan? Ya, iya, Al-Quran itu bukan hanya sekadar keimanan saja, bukan sekadar agama saja, tapi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kebongkar semua rahasia. Iya kan? Ada zatnya, turunkan namanya, kenali sifatnya, perbuatannya jelas. Jadilah nafs nantinya matahari atau bulan atau angkasa raya. Kemudian yudabbirul amro, ya.
yaitu untuk mengatur segala urusan. Nah itu dia maksudnya Ar-Rahman alal arsy, itu untuk mengatur segala urusan. Bumi diurus tenang Ar-Rahman, bulan matahari diurus, peredaran segala macam diurus tenang Ar-Rahman. Sapa baik hari kenang Ar-Rahman sih ya Rahman. Kemudian dalam hal ini ya bahwa yudabirul amro yufasilul ayati lalakum biliqa'i rabbikum tuqinun ya, untuk mengatur segala urusan dan juga menjelaskan ayat-ayatnya atau tanda-tandanya atau kebesaran-kebesarannya supaya kamu meyakini dalam hal ini adalah pertemuan dengan Rabbmu ya, la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun atau tuqinun. Tuqinun dari kata yukinun ya, dari kata yakin. Yakin bisa? Yakin beli Gusti Allah kang ngurus segala-galanya. Robe Ar-Rahman ning arasi. Harus yakin bahwa yang diarasi adalah Ar-Rahmannya Allah. Menjelaskan tanda-tanda, menjelaskan ayat-ayatnya ya, untuk agar engkau semua meyakini, yaitu hari meyakini bertemu dengan Rabbmu. Ya, dengan Rabbmu. Bisa meyakini, kenali tanda-tandanya. Aneh langit, aneh bumi, awan bengi segala macam itu pertanda. Kenapa? Kan begitu. Kenapa harus meyakini? Ini urusannya dengan pembagian tauhid. Tauhid itu satu, tapi pembagian maknanya adalah bisa mengacu kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Paham? Untuk langsung kepada uluhiyah, alhamdulillah kita meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya, hanya bermodal dari Al-Qur'an, alhamdulillah. Tapi ada orang yang dablek empuh kepriben, ya, dia harus mencari Tuhan. Para pencari itu Tuhan harus mencari kebesaran-kebesarannya, keagungan-keagungannya, tanda-tandanya, tanda ketuhanannya melalui alam rububiyah. Sehingga yakin kepada rububiyah mengharuskan dia ibadah secara uluhiyah. Paham? Dimaknai dalam hal ini walaupun tidak semuanya. Ya, di Al-A'raf 154 summa ataina Musal kitab tamaman alal ladina ahsana wa tafsila likulli syai'i wa huda wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Ini model idhofah, penyandaran ya. Bahwa zaman itu di dalam ini kemudian kami telah memberikan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa. Tuh. Sudah dipercontohkan ya kepada Musa. Tentunya yang kepada kita adalah Al-Qur'an. Ya, sama kitabnya dari kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat baik, ahsan ya, dan untuk menjelaskan segala sesuatu tafsil itu berarti pasal, berarti usahanya karo pasal-pasal per bab ya. Quran itu menjelaskan per bab ya, iya nggak sih? Iya kalau di bab ya, bab wudu dewek, bab sholat dewek, bab puasa dewek. Anak ini Al-Qur'an. Jadi ketika ada perintah dalam hal ini adalah wa tafsila likulli syai'in ya, menjelaskan segala sesuatunya, maka digulati pada akhirnya kan muncul para ulama gawe buku tentang hal sholat, tentang hal wudu, tentang hal puasa. Paham? Dalam hal ini menjelaskan segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka ya, agar beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka. Jadi dalam hal ini tujuannya ya diturunkannya Al-Qur'an keterangan agar langsung kepada keimanan, sedangkan ditunjukinya secara alam, kebesaran alam, tanda-tandanya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala, itu manusia agar yakin. Ketika yakin dengan iman digabung arahnya apa nyong? Arahnya apa? Agama. Di dalam bahasa Arabnya din.
konon kudu yakin, terus kita iki iman di dalamnya. Ad-din, agama Islam atau dinul Islam. Jadi dalam berislam beli cukup modal yakin saja dan nggak cukup modal iman saja. Sebab banyak yang iman tapi dipaksa untuk beriman. Oh nggak bisa. Harus yakin, barulah imannya sempurna. Nah, tapi dalam tahap rehabilitasi tanamkan dulu keyakinan sambil terus memberikan keimanan terus segala macam. Pada akhirnya kedua unsur tersebut bergabung, iman dan yakin. Ya, kan begitu. Akhirnya kita pasrah sumerah kepada hukum-hukumnya Allah Islam. Ya, lantas menuntut berbuat ihsan. Tadi hal yang pertama tentang hal keimanan dan juga hal tentang keyakinan tentang adalah liko, pertemuan birabbi, yaitu kepada Robnya. Ini dikatakan Rob, tidak Allah. Ya, biliko i robbikum, Robmu. Berarti ini netral. Orang yang beriman kita, ya, sekalipun sudah tasawuf, sudah tauhid, tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Robbi. Ya, pangeranku lah. Mereka pun sama, orang yang belum Islam, bahkan mereka yang kafir pun, ya, mereka memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang dianggap bisa mengatur segala urusan dia. Maka Robnya, paham? Jadi netral jika dikatakan Rob, kembali kepada Rob, ya, agar yakin akan menemui Robnya atau Robmu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci.